Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Nasruddin selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Asas-Asas Ilmu Hukum, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang keadilan dan kekuasaan dalam hukum di Indonesia. Saya Marisa Insiryani dengan NIM 12130201004 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Marisa Insiryani dengan NIM 12130201004, kemudian Muhammad Salman Al-Ghifari dengan NIM 12130200107, kemudian Muhammad Irgi Al-Fauji dengan NIM 12130200108, Muhammad Nasta'in Ubillah dengan NIM 12130200110, Muhammad Tegar Zulfikar dengan NIM 12130200121, Nengdalfa Vanisa Rahman dengan NIM 12130200133. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, kesimpulan, dan penutup. Kemudian, sesi tanya jawab akan dilaksanakan di dalam forum grup WhatsApp dan masukan dari dosen pembimbing. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberikan kesempatan kepada para penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pertama. Saya Nengdal Papanisa Rahman akan menyampaikan materi mengenai pengertian hukum dan kekuasaan di Indonesia dan hubungan antara hukum dan kekuasaan di Indonesia. Negara Indonesia dibangun dengan mendasarkan pada hukum. Menurut Brian Jettamanaha, sebagaimana dikutip oleh Sajib Toroharjo, hukum berkisar pada 3 kelompok pengertian, yaitu yang pertama, bahwa pemerintah itu dibatasi oleh hukum. Negara hukum melindungi masyarakat dari penekanan oleh pemerintah, baik yang bersifat komunitarian maupun individual. Negara hukum juga melindungi masyarakat dalam keadaan pluralisme. Yang kedua, negara hukum dipahami secara legalitas formal. Negara hukum dipahami sebagai sesuatu yang sangat bernilai, tetapi belum tentu memiliki nilai kemanusiaan yang bersifat universal pula. Yang ketiga, pengaturan yang didasarkan pada hukum, bukan orang. Keadaan tersebut dapat dicapai manakala dapat dicapai keseimbangan antara keduanya, yang intinya adalah pengendalian diri. Theo Hugibers menjelaskan hubungan antara hukum dan kekuasaan di Indonesia, yaitu yang ke-1, hukum tidak sama dengan kekuasaan karena hukum kehilangan artinya bila disamakan dengan kekuasaan, sebab hukum bermaksud menciptakan sesuatu aturan masyarakat yang adil berdasarkan hak-hak manusia yang sejati. Tujuan ini hanya tercapai kalau pemerintah tinggi di bawah norma-norma keadilan dan mewujudkan suatu aturan yang adil melalui undang-undang. Berarti bahwa hukum letaknya di atas pemerintah. Pemerintah harus bertindak sebagai abdi hukum. Hukum tidak hanya membatasi kebebasan individual terhadap kebebasan individual yang lainnya, melainkan juga kebebasan wewenang dari yang berkuasa dalam negara. Dengan demikian, hukum melawan penggunaan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Itu berarti bahwa dalam suatu negara terdapat suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada pemerintah, yakni kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat itu
Tampak dalam hal ini bahwa persetujuan atau konsensus rakyat merupakan syarat mutlak supaya pemerintah dan hukum adalah sah. Persetujuan mutlak ini menyangkut dua hal, yaitu pembentukan suatu pemerintah, entah pembentukan bersifat monarki, aristokrasi, atau demokrasi yang menentukan garis-garis kebijaksanaan dalam membentuk undang-undang, yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara. Yang kedua, hukum tidak melawan pemerintah negara. Sebaliknya membutuhkan guna mengatur hidup bersama. Apa yang dilakukan adalah kesewenang-wenangan individual, bahwa hukum harus dikaitkan dengan perintah negara. Khususnya pada zaman modern ini, di mana kehidupan masyarakat sangat kompleks, dapat diterangkan di kutipan ini. Yang pertama adalah masyarakat yang luas. Konflik-konflik yang timbul hanya dapat dipecahkan dengan semestinya bila mana terdapat suatu instansi yang tinggal di atas kepentingan-kepentingan individual yang dapat sangat berbeda. Instansi untuk mewujudkan keadilan hak-hak manusia tidak dapat dijaga bila tidak dapat dilindungi oleh pemerintahan atau bersama pengadilan. Yang kedua yaitu keamanan dalam hidup bersama hanya akan terjamin bila ada pemerintah. Memang tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara adil. Akan tetapi pengatur itu kurang berarti bila tidak ada tata tertib dalam negara. Hanya pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menertibkan orang yang tidak mau taat peraturan yang berlaku. Bila tidak ada perintah, dengan mudah perselisihan. Bila mana tidak ada pemerintah, dengan mudah perselisihan yang timbul akan mengakibatkan bahwa masyarakat menjadi kacau balau atau anarki. Kekuasaan mempunyai arti bahkan fungsi yang penting bagi masyarakat yang teratur, yakni kekuasaan diperlukan agar penegak hukum menjadi efektif. Tetapi hukum dalam bentuknya yang original membatasi kesewenang-wenangan dari pihak pemerintah atau penguasa akan kekuasaan adalah hasrat untuk mendominasi pihak lain dan menundukkan mereka di bawah pengaruh kontrolnya. Kekuasaan dalam bentuknya yang asli berupa tindakan kesewenang-wenangan dalam kehidupan sosial. Motif yang mengaruh kontrolnya. Kekuasaan dalam bentuknya yang asli berupa tindakan kesewenang-wenangan dalam kehidupan sosial. Motif yang melandasi kekuasaan ini dapat berupa motif politik, sosial maupun ekonomi. Kekuasaan yang menindas cenderung menghasilkan keinginan dari yang ditindas untuk mendobrak kekuasaan tersebut. Apabila kekuatan pihak yang ditindas terkristalisasi, mereka akan mendesak untuk dilakukan perubahan, baik secara damai atau mungkin revolusi atau reformasi, apapun itu namanya. Hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong, yaitu kekuasaan memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan fungsi hukum. Dapat dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka. Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu
untuk menunggangi hukum. Hubungan hukum dan kekuasaan dapat juga dilihat dari proses pembentukan hukum dan penegak hukum. Hubungan hukum dan kekuasaan dapat juga dilihat dari proses pembentukan hukum dan penegak hukum. Dalam proses pembentukan hukum merupakan cermin dari kekuasaan. Apabila kekuasaan lahir dari nalar dan proses politik yang berisi dan beretika, maka hukum yang lahir adalah hukum yang adil dan berkeadilan. Sebaliknya, apabila kekuasaan lahir dari nalar dan proses politik yang tuna etika, maka hukum yang tercipta adalah hukum yang menghambat kepada penguasa dan jauh dari kata ramah terhadap masyarakat. Hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat dilihat juga, yaitu hukum sebagai sarana untuk mengontrol kekuasaan yang ada pada orang-orang. Hukum tidak hanya membatasi kekuasaan, tapi juga menyalurkan dan memberikan kekuasaan pada orang-orang. Pada masyarakat yang organisasinya semata-mata didasarkan pada struktur kekuasaan, orang memang tidak membutuhkan hukum sebagai sarana penyalur kekuasaan. Tetapi pada masyarakat yang diatur oleh hukum, kekuasaan yang ada pada orang-orang itu hanya bisa diberikan melalui hukum. Dengan demikian, maka hukum itu merupakan sumber kekuasaan. Melalui dialah kekuasaan dibagi-bagikan dalam masyarakat. Kekuasaan seperti ini tidak hanya diberikan kepada orang atau individu, melainkan juga kepada badan atau kumpulan orang-orang. Misalnya kekuasaan di bidang kenegaraan yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa. Karena penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli kekuasaan. Monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum memiliki tujuan diantaranya adalah, menurut kebanyakan pemikir, tujuan utama politik hukum adalah menjamin keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum, pemerintah harus mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Cita-cita akan keadilan yang hidup dalam jiwa rakyat tidak lain daripada simbol suatu harmonisasi kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan kata lain, tugas utama pemerintah suatu negara ialah mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial itu terwujud dalam suatu negara di mana hak-hak manusia dihormati dan untung-untung dan beban-beban dibagi secara pantas, terutama berhubungan dengan harta. Keadilan ini yang sekarang biasanya ditunjuk dengan istilah keadilan sosial. Dulu disebut dengan distributif atau justita distributiva. Poin berikutnya yaitu politik hukum tujuannya bukan hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. Bila dikatakan bahwa dalam suatu negara terdapat kepastian hukum, maksudnya adalah bahwa dalam negara tersebut undang-undang yang telah ditentukan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum dan bahwa putusan-putusan para hakim bersifat konstan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akibatnya orang tidak ragu terhadap hukum yang berlaku itu sebab undang-undang jelas, praktek hukum jelas. Lalu politik hukum bertujuan untuk menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kepentingan kehidupan bersama secara konkret. Kepentingan itu nampak dalam cita-cita masyarakat sebagai keseluruhan. Atas dasar suatu penyelidikan dan renungan yang mendalam, pemerintah memilih salah satu nilai hidup sebagai tujuan khusus politiknya dan membentuk undang-undang guna mendukungnya. Dan pengembangannya di antara tujuan khusus politik suatu pemerintah dapat disebut perkembangan manusia sebagai pribadi, perkembangan negara, dan perkembangan kebudayaan. Idealitas sistem hukum nasional adalah dalam rangka membantu terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. 19 tujuan ini sesuai dengan tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa hukum dalam negara Indonesia secara normatif mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi atau supreme. Posisi politik hukum nasional yang akan sedang dan telah diberlakukan di wilayah yuridiksi Republik Indonesia itu sangatlah penting, karena hal ini akan dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan, dan pengembangan hukum di Indonesia. Pada zaman sekarang ini, kiranya harus diakui bahwa apa yang harus diutamakan di atas nilai-nilai sosial lainnya ialah keadilan. Keadilan tidak lain adalah pemeliharaan hak-hak yang berkaitan dengan tiap-tiap manusia sebagai pribadi. Hak-hak asasi itu tidak jatuh di bawah wewenang pemerintah dan tidak pernah dapat diserahkan kepada orang-orang lain. Tujuan utama hukum diantaranya adalah mewujudkan suatu keadilan. Negara dengan kekuasaannya juga memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga keduanya memiliki tujuan besar, diantaranya yaitu mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan konsep teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philip Nonet dan Selznick, disebutkan bahwa hukum responsif yaitu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan sosial, keadilan prosedural. Hukum yang baik harus mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substansif. Kekuasaan yang baik menurut Sajipto Raharjo yaitu yang pertama, kekuasaan mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan konsep teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philip Nonet dan Selznick, disebutkan bahwa hukum responsif yaitu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan sosial, keadilan prosedural. Hukum yang baik harus mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substansif. Kekuasaan yang baik menurut Sajipto Raharjo yaitu yang pertama, kekuasaan yang berwatak mengabdi kepada kepentingan umum. Kedua, kekuasaan yang melihat kepada lapisan masyarakat yang susah. Ketiga, kekuasaan yang selalu memikirkan kepentingan publik. Keempat, kekuasaan yang kosong dan kepentingan subjektif. Dan yang kelima, kekuasaan yang mengasihi. Situasi politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter tertentu pula, yang secara teoritis dikotomis sistem politik demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sedangkan sistem politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang konservatif atau ortodoks. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan melalui hukum. Setiap aktivitas akan diupayakan sesuai dengan hubungan kemanusiaan melalui sarana yang spesifik dengan menghindari pertentangan yang tidak perlu. Apabila pemerintah didasarkan dengan atas kekuasaan, pemerintah demikian akan cenderung meningkatkan ketegangan dalam bidang politik dan secara sosial menimbulkan suatu keadaan yang represif. Sedangkan apabila pemerintah didasarkan atas hukum,
pemerintah semacam itu justru cenderung meredakan ketegangan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya struktur kekuasaan yang bersifat menindas, dikembangkanlah sistem hukum yang menyeimbangkan kekuasaan dengan cara distribusi hak dan privilese di antara individu dan kelompok. Apabila suatu masyarakat dalam keadaan damai, hukum harus dapat mempertahankan kehidupan tersebut. Dalam hal demikian, hukum berusaha untuk melindungi kehidupan masyarakat yang damai dari gangguan serius. Di sini letak hukum esensial, yaitu mencegah terjadinya disintegrasi sosial. Kondisi damai bukan berarti tertib semata-mata. Suatu ketertiban dapat tercipta karena adanya suatu kekuasaan yang bersifat represif. Akan tetapi dalam situasi demikian tidak terdapat adanya damai sejahtera. Situasi yang tertib karena kekuasaan represif cepat atau lambat terdapat rasa ketidakpuasan dari mereka yang tertindas yang selanjutnya menjadi suatu kekuatan antitesis. Kekuatan ini mungkin tidak monolitik, akan tetapi mereka menjadi solid untuk menumbangkan status quo. Terima kasih kepada para penyaji yang telah menyampaikan materi. Sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Hukum mempunyai sanksi yang tegas dan nyata, sehingga agar hukum dapat dilaksanakan dalam pentaatan ketentuan-ketentuannya, hukum memerlukan kekuasaan, sehingga hukum berbeda dengan kaidah sosial lainnya. Akan tetapi, agar kekuasaan dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan, maka diperlukan hukum. Oleh karenanya, maka hukum dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan, melainkan hanya dapat dibedakan saja, dan oleh karenanya, hukum memerlukan kekuasaan dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, kekuasaan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya harus ditentukan batas-batasnya oleh hukum, atau dalam ungkapan populer dapat dikatakan, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Kekuasaan tanpa hukum akan menimbulkan kesewenang-wenangan, dan hukum tanpa kekuasaan menjadikan hukum tidak berarti sehingga timbul suatu anarki. Perlu sinergi yang seimbang antara hukum dan kekuasaan dalam mewujudkan cita-cita mulia, mewujudkan keadilan atau keadilan masyarakat. Hukum dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan, akan tetapi akan dapat mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan sosial jika masing-masing dijalankan sesuai fungsinya dengan baik. Sinergitas hukum dan kekuasaan dapat dilihat dari berbagai aturan hukum atau kebijakan kekuasaan yang isinya berpihak kepada keadilan masyarakat atau sebaliknya, tidak berpihak kepada masyarakat. Sinergi ideal hukum dan kekuasaan yang diharapkan adalah kekuasaan dapat dijalankan secara adil dengan menggunakan hukum sebagai alat legalitasnya. Demikian diskusi kelompok 6, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.